Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ngerasa nggak kalau cuaca sekarang tuh panas banget, ya nggak? Dan cuaca panas kini tuh bakal ngefek pada ketersediaan air di dalam tanah. Dan bayangin coba kalau ternyata perakaran tanaman kita tuh nggak cukup berkembang, maka bakal berpengaruh pada proses fotosintesis sehingga pada akhirnya tanaman bakal tumbuh jadi nggak normal gitu ya sahabat tani. Dan tahukah Anda unsur hara yang paling berperan pada perkembangan perakaran tanaman adalah unsur hara fosfor. Dan pada video kali ini saya mau ngejelasin ya sahabat tani pupuk dengan kandungan fosfor paling tinggi yaitu pupuk MAP ini. Jadi pastikan Anda tonton sampai selesai, insya Allah bermanfaat. Maka mari kita intro terlebih dahulu. BEM. Dan saya doakan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, fosfor memiliki peran yang penting pada perakaran tanaman. Fosfor berperan pada perpanjangan akar, berperan pada peningkatan jumlah akar, dan juga berperan pada panjang serabut akar. Dan perakaran tanaman yang baik bakal memungkinkan dia dapat menyerap air dan juga nutrisi dengan jauh lebih baik juga. Nah, ini ya sahabat tani adalah pupuk MAP. Dan tahukah Anda, MAP sendiri merupakan singkatan dari monoamonium fosfat, di mana pupuk ini terdiri dari dua unsur hara utama yaitu nitrogen dan juga fosfor. Dan karena pada kemasannya terdapat gambar air kayak gini, artinya memang secara penggunaannya dianjurkan buat dilarutkan di dalam air. Dan secara grade fertilizer, pupuk ini memiliki kandungan nitrogen sebesar 12% dan juga fosfor sebesar 61%. Selanjutnya cara pengaplikasiannya. Pupuk ini pada dasarnya cocok buat diaplikasikan pada hampir semua jenis tanaman. Dan rekomendasi saya ya sahabat tani, gunakan ini tuh mulai dari fase vegetatif tanaman. Dan khusus buat Anda yang belum tahu apa itu fase vegetatif, nah itu tuh masa tanaman kita tuh bertumbuh gitu ya sahabat tani. Sedangkan fase selanjutnya namanya adalah fase generatif, adalah fase di mana tanaman kita tuh berproduksi. Kemudian kalau kita lihat dari kemasannya, dosis anjuran dari pupuk ini untuk aplikasi penyemprotan antara 2-4 gram per liternya. Sedangkan buat aplikasi pengocoran antara 4-10 kg per 200 liter airnya. Tetapi sepengalaman kami gitu ya sahabat tani, dosis pupuk ini tuh buat aplikasi penyemprotan cukup 3 sendok makan aja per tangkinya. Dan anggaplah 1 sendok itu tuh 12 gram, maka per tangkinya cukup 36 gram aja. Dan aplikasikan pada tanaman setiap 4-7 hari sekali, disesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman kita. Nah, sekarang kita bahas ya sahabat tani kebutuhan pemupukan tanaman pada saat musim kemarau. Selain risiko penyerapan air yang kurang pada saat kemarau ya sahabat tani, tanaman rentan banget mengalami kekurangan nitrogen. Dan buat Anda yang belum tahu gimana sih gejala kekurangan nitrogen itu pada tanaman gitu ya sahabat tani ya kan. Nah, pada daun terlihat menguning loh. Dan kalau kita ukur menggunakan BWD yang kayak gini, maka tingkat kehijauan daunnya tuh ada pada bagian sini. Tetapi kalau kehijauannya di bagian sini gitu ya sahabat tani, apalagi di sebelahnya kayak gini gitu ya sahabat tani, artinya kebutuhan nitrogen pada tanaman Anda itu sudah tercukupin. Sedangkan ketika tanaman kekurangan unsur hara fosfor, bakal kelihatan gitu ya sahabat tani, ada semacam warna ungu pada bagian daun tanaman. Nah kayak gini gitu ya sahabat tani contohnya. Nah jadi kalau Anda nemuin gitu loh gejala seperti ini, maka segeralah berikan pupuk yang ada kandungan fosfornya. Oke? Sekarang saya mau ngejelasin ya sahabat tani cara aplikasi pupuk secara foliar pada saat sering banget terjadi hujan dan juga pada saat jarang banget terjadi hujan. Pada saat sering terjadi hujan, maka air hujan bakalan jatuh dan netes pada tanah dan juga tanaman kita. Bener nggak ya sahabat tani? Maka aplikasi penyemprotan pupuknya itu bisa dilakukan secara tipis-tipis aja. Dan bisa Anda akalin penyemprotannya menggunakan nozzle yang nggak begitu boros. Tetapi sebaliknya gitu loh, pada saat kemarau di mana jarang banget terjadi hujan gitu ya sahabat tani, maka kita tuh harus sebisa mungkin memberikan air pada tanaman. Dan terkhusus buat aplikasi penyemprotan,
kesulitan, sepengalaman kami gitu ya sahabat tani, deketin pada tanaman kita dan biarin agak lama loh ya sahabat tani, biar air semprotannya itu bisa menetes pada tanah. Artinya selain memberikan unsur hara pada daun, larutan yang menetes pada tanah juga bakal bisa diserap oleh perakaran tanaman. Dan selain itu juga ya sahabat tani, akalin dengan penyemprotan menggunakan nozzle sprayer yang lebih boros, oke? Pada video sebelumnya yang ini, saya udah jelasin gitu ya sahabat tani, kenapa pada musim kemarau kita mesti menyemprot pupuk daun lebih dekat pada tanaman. Karena misal gitu ya sahabat tani, ini bedengan ya kan? Dan ini adalah tanaman yang ada pada lubang tanamnya yang tertutup oleh mulsa plastik ya kan? Dan kalau Anda tuh nyemprotnya dengan jarak yang jauh, maka partikel air itu bakal jatuh ngebleber kemana-mana gitu ya sahabat tani, benar? Tetapi kalau dekat, maka butiran airnya bakal lebih banyak yang kena daun dan pada airnya bisa menetes pada lubang tanam. Karena sekali lagi gitu ya sahabat tani, pada prinsipnya ketika musim hujan maka kurangi sebisa mungkin kita memberikan air. Tapi pada musim kemarau maka kita harus upayakan agar tanaman kita tetap mendapatkan asupan air. Oke. Selanjutnya mungkin Anda bakal bertanya kayak gitu ya sahabat tani, ya nggak, kapan waktu aplikasi penyemprotan pupuk daun yang paling tepat, ya nggak ya sahabat tani? Nah, maka lakukan penyemprotan itu pada saat pagi atau sore hari dan usahakan jangan nyemprot pada saat siang hari, terutama pada saat musim kemarau. Kenapa? Karena larutan pupuk yang Anda semprotin bakal lebih mudah mengalami penguapan, ya nggak? Artinya jadi nggak maksimal gitu ya sahabat tani, ya kan? Dan lagi pada video yang ini saya udah jelasin gitu ya sahabat tani, bahwa stomata tanaman itu lebih terbuka lebar pada saat pagi dan juga sore hari gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum tahu bagaimana sih cara kita tuh ngelamatin stomata, ya enggak? Nah, silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini, oke? Kemudian mungkin ada juga yang bakal bertanya kayak gitu ya sahabat tani, apakah pupuk MAP ini hanya bisa digunakan pada masa vegetatif aja, ya enggak? Nah, jadi ya sahabat tani, meskipun isi kandungan dari pupuk MAP ini merupakan unsur hara vegetatif aja, tetapi karena pupuk fosfor itu berperan pada pembungaan tanaman juga, artinya sebenarnya ini tuh bisa loh ya sahabat tani diaplikasikan asal kita tuh tambahkan dengan pupuk yang tinggi kandungan kaliumnya. Dan sepengalaman kami gitu ya sahabat tani, kalau kita campurin dengan pupuk yang tinggi kadar kaliumnya seperti SOP gitu ya sahabat tani, yang kayak gini bentuknya, nah kayak gini gitu ya sahabat tani, ternyata bisa loh jadi alternatif pupuk untuk tanaman berbuah lebat. Jadi dengan kombinasi gitu ya sahabat tani, pupuk MAP yang seperti ini yang ditambahkan dengan SOP kayak gini gitu ya sahabat tani, yang grade fertilizernya ini adalah 52% kalium plus sulfur sebesar 18%, bakal jadi pupuk NPK yang lengkap buat tanaman berbuah lebat dengan dosis masing-masing 1,5 sendok makan per tangki 16 liternya gitu ya sahabat tani, dan aplikasikan setiap 4-7 hari sekali. Maka dengan kombinasi ini ya sahabat tani, tanaman Anda bakal berbuah dengan jauh lebih lebat dan juga kualitasnya bakal jauh lebih baik lagi. Artinya gitu ya sahabat tani, pupuk MAP ini kayak gitu loh, kalau misalnya Anda nggak habis gitu ya sahabat tani dipakai pada masa vegetatif, nah tinggal tambahin SOP kayak gini gitu ya sahabat tani, masih bisa dipakai buat masa selanjutnya yaitu masa generatif, oke? Kemudian saya bilang ya sahabat tani, pupuk MAP ini adalah pupuk yang paling fleksibel. Kenapa? Karena kalau Anda campurkan pupuk MAP dengan KNO3 macam kayak Kalinitra gitu ya sahabat tani, yang punya grade fertilizer 13% nitrogen plus 46% kalium, maka bakal jadi nutrisi seimbang buat masa peralihan dari vegetatif ke generatif. Dan yang maksud peralihan di sini gitu ya sahabat tani, artinya tanaman Anda udah gede-gede dan siap buat mau berbuah gitu ya sahabat tani. Maka dengan kombinasi MAP dengan KNO3 bakal menghasilkan NPK foliar dengan unsur hara yang seimbang. Tetapi perlu diwaspadain juga buat Anda yang kepikiran gitu ya sahabat tani, mau nyampur pupuk ini langsung dengan pupuk yang ada kandungan kalsiumnya seperti pupuk kalsium nitrat, maka saya jawab nggak bakal kompatibel, karena pasti ya sahabat tani muncul endapan di dalam larutannya. Dan ini sudah pernah saya teliti langsung loh ya sahabat tani melalui pengujian di dalam video yang ini. Tetapi buat Anda yang mau mencampurkan sama insektisida atau fungisida dalam sekali aplikasi, itu masih nggak jadi masalah gitu ya
sahabat tani. Artinya silahkan, siapa tahu Anda mau nyampur gitu ya sahabat tani, bisa kok dalam sekali jalan. Dan buat Anda yang bertanya Kak Kitola di mana saya beli pupuk ini ya enggak, nah saya belinya tuh online loh ya sahabat tani, karena memang langsung bisa dianterin ke rumah saya Kak Kitola. Tetapi pasti juga tersedia di toko-toko pertanian di sekitar kita. Dan buat Anda yang mau beli online juga, maka silakan, linknya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini gitu ya sahabat tani. Nah itu tadi ya sahabat tani, ulasan kita tentang pupuk MAP ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan klik tombol jempolnya yang banyak gitu ya sahabat tani, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda biar manfaatnya lebih banyak lagi gitu ya sahabat tani. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi pada video-video selanjutnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Terima kasih, saya Zili Ansar, dan di samping sini gitu ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.